Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendesak kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi mengatasi persoalan kekurangan pasokan gas industri di Indonesia. Hal ini memiliki dampak pada kelancaran produksi pupuk nasional. Persoalan kekurangan pasokan gas industri di Indonesia memiliki dampak pada kelancaran produksi pupuk nasional. Komisi 7 DPR RI mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi mengatasi persoalan tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyebut kekurangan pasokan gas industri merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh dengan salah satu program prioritas Presiden, yaitu ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Evita meminta kementerian dan lembaga terkait mampu memastikan ketersediaan pasokan gas di Indonesia tercukupi. Karena ini kan nggak bisa diselesaikan oleh perindustrian. Yang lain-lain itu adanya di regulasinya itu ada di KL-KL yang lain yang terkait. Jadi memang kalau kita serius mau membangkitkan industri dalam negeri kita harus duduk bersama. Jadi lintas sektoral itu benar-benar harus duduk, tidak ego sektoral. Kita menghimbau mungkin leadingnya bisa dimulai dari perindustrian, ya kita mengajak duduklah KL-KL terkait itu untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan yang ada, solusi. Kan kalau bahan baku tetap menjadi masalah juga, tetapi ada beberapa aspek dari bahan baku itu sudah bisa diproduksi di dalam negeri, itu yang bagusnya. Tapi problem yang utama itu sekarang adalah gas. Evita menambahkan, terdapat dua opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, jika produksi gas dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah bisa melakukan impor gas atau menghentikan ekspor gas Indonesia ke luar negeri hingga kebutuhan dalam negeri tercukupi. Dari Gresik, Jawa Timur, Ila Rahmayati, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait 24 desa di Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan akses listrik. Komisi 12 DPR RI desak pemerintah pusat dan PLN segera tuntaskan program pemenuhan listrik yang merupakan hak dasar kehidupan masyarakat. Sebanyak 24 desa di Provinsi Sumatera Selatan belum mendapatkan akses listrik, khususnya di daerah pesisir dan rawa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Selatan. Sebagai provinsi yang menjadi salah satu lumbung energi nasional dengan surplus daya yang mencapai 3.000 megawatt. Faktanya, masih ada 24 desa di Sumatera Selatan yang belum dapat aliran listrik. Melihat kondisi tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Yustisyana mendesak PLN segera melakukan pemenuhan listrik dengan melakukan langkah alternatif, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi memang secara geografis akan sulit kalau PLN menggunakan masuk listriknya itu dengan menggunakan transmisi konvensional, jadi dengan tiang. Nah, kalau untuk wilayah yang lebih ke pesisir lagi, kalau Cengal itu, nah itu kan juga harus dilihat sebaran penduduknya. Kalau dia sebaran penduduknya itu misalnya 5 KK, terus jaraknya jauh lagi, itu memang nggak bisa dengan listrik, dengan tiang listrik, harus dengan PLTS. Makanya tadi kita mendorong PLN untuk segera melihat sesuai dengan kondisi geografis masing-masing. Seperti juga ada beberapa desa di Oku Selatan itu juga banyak yang belum mendapatkan listrik, untuk dicari alternatifnya. Lebih lanjut, Dewi menegaskan, aliran listrik merupakan bentuk kehadiran dan keberpihakan negara terhadap masyarakat di Sumatera Selatan. Untuk itu, ia berharap dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan, melalui program listrik desa dan penyambungan baru listrik, 24 desa di Sumatera Selatan dan masyarakat pesisir dapat menikmati listrik untuk kehidupan sehari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan hilirisasi yang menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini terbukti mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Bu, ternyata masih ada kasus bullying. Bullying itu sepanjang ada interaksi antar manusia nggak bisa habis sama sekali. Oke. Bullying itu kan nggak berdiri sendiri. Dia harus kita perhatikan backgroundnya, apakah di rumah ataukah di sekolah atau juga ada di perjalanan. Nah, yang suka kelewat sama kita tuh di perjalanan. Booming, rame, kemudian di blow up di berbagai media, Habis itu lupa kan? habis itu hilang. Nah, ya jadi kita ini cenderung nggak konsisten, kagetan. Kita udah beritahu, wah gitu kan, panik semua. Tapi kemarin kemana aja? Bagaimana nilai-nilai sosial yang selama ini ada juga tetap harus dibangkitkan. Jadi dibangkitkan tuh di dalam pendidikan kita, kepada keluarga, kepada anak, pada masyarakat bersama-sama. Dan dia bukan lip service, tapi sesuatu yang memang dijadikan contoh gitu. Maksudnya orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu harus memberikan contoh. Perlu nggak sekolah-sekolah yang memang di situ terjadi peristiwa bullying juga mendapatkan punishment atau teguran? Sekolah itu membangun budaya anti bullying nggak? Bukan cuma tulisan di tembok gitu ya. Itu bukan, tapi membangun nggak gitu kan, iklim itu satu. Apakah sekolah itu akan langsung dihukum? Kalau sekolah itu betul-betul tidak memperhatikan, iya. Tapi kita lihat dulu sekolah itu menjalankan proses atau enggak. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan hilirisasi mineral di Kalimantan Barat menyusul besarnya potensi cadangan bauksit di provinsi tersebut mencapai 70% dari total cadangan nasional. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan hilirisasi mineral di Kalimantan Barat menyusul besarnya potensi cadangan bauksit di provinsi tersebut yang mencapai 70% dari total cadangan nasional. Kebijakan hilirisasi yang menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini terbukti mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Mempawah yang kini mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Dalam kunjungan kerja ke Pontianak bersama PT Inalum dan anak perusahaannya, anggota Komisi 12 DPR RI, Gulam Muhammad Syahron menekankan pentingnya sinkronisasi antar lembaga agar proses hilirisasi berjalan optimal. Ia menyebut bahwa pengembangan industri pengolahan bauksit tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi dan kinerja BUMN sektor mineral, tetapi juga memperkuat agenda kemandirian mineral nasional. Gula menambahkan, hilirisasi yang berjalan efektif membuka lapangan kerja baru, sekaligus mendorong peningkatan keterampilan tenaga lokal agar mampu mengisi posisi berkeahlian tinggi di industri aluminium. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Mempawah dari 4% lebih sekarang udah di angka 6% lebih. Dan ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, terjadinya penyerapan tenaga kerja yang banyak, dan salah satu yang kita support dari Inalum tadi adalah untuk membentuk tenaga kerja yang upskill, jadi yang benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan di Inalum itu yang high skill. Dari Kalimantan Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI, pemirsa, yang tegaskan pentingnya percepatan transisi dari LPG ke jaringan gas bumi PGN guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi beban subsidi yang terus meningkat. Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya percepatan transisi dari LPG ke jaringan gas bumi PGN guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi beban subsidi yang terus meningkat. Anggota Komisi 6 DPR RI Aksweni mengungkapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 86.000 metrik ton LPG setiap tahun. Ketergantungan ini tidak hanya membebani APBN, tetapi juga meningkatkan resiko apabila terjadi gangguan hubungan dagang dengan negara pemasok. Menurutnya,
peralihan ke gas bumi melalui jaringan PGN menjadi langkah strategis untuk menekan subsidi dan memperkuat kemandirian energi nasional. Aksweni menjelaskan, pembangunan infrastruktur jaringan pipa memang memerlukan investasi besar, sehingga dibutuhkan perencanaan matang dan skema pengembangan yang efisien. Meskipun demikian, potensi gas bumi Indonesia yang melimpah menjadi modal kuat untuk ketahanan energi berkelanjutan. Ini sangat baik untuk ketahanan energi kita karena kita punya sendiri bahan untuk gas bumi kita kaya Indonesia. Kita harapkan ya tadi masyarakat kalau bisa mulai beralih kepada gas LPG ini. Kalau ingin sekolahnya murah, ya kan? Kesehatannya baik, pelayanan semuanya BBM, gas LPG itu ya 200-an triliun satu tahun. Jadi kalau kita beralih kepada jaringan gas dari bahan dari gas bumi, ini akan sangat menekan gaya subsidi dan kebutuhan impor kita. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI dan Pertamina memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman, terutama menjelang momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana langkah antisipatif telah disiapkan dengan meningkatkan stok, terutama di wilayah geografis yang sulit dijangkau. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya meyakinkan ketersediaan BBM di dalam negeri tidak mengalami masalah. Keterlambatan distribusi yang sempat terjadi di sejumlah lokasi karena persoalan logistik di lapangan sudah tertangani dengan baik. Jaminan ketersediaan stok BBM nasional hingga momen Nataru telah menjawab keresahan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian distribusi BBM tetap berjalan baik, sehingga pelayanan BBM tetap bisa berjalan secara optimal. Berikut petikan pernyataan Ketua Komisi 12 DPR RI. Terkait persoalan perminyakan nasional, ya, kita ingin mengetahui sebetulnya posisi BBM kita seperti apa, karena kami ingin mendapat kepastian bagaimana langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil dan telah dilakukan oleh Patraniaga dalam hal ini, ya, terkait dengan persoalan yang pernah terjadi misalkan minggu kemarin pada beberapa daerah terjadi kelangkaan BBM seperti itu. Dan tadi kami sudah mendapat penjelasan yang jelas bahwa problem yang kemarin sempat terjadi itu sudah tidak masalah. Sekarang dalam proses pemulihan, stok BBM nasional itu aman, ya. Problem antara lain terkait dengan persoalan pendistribusian itu sudah diselesaikan dan semua sekarang sedang dalam progres. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjamin distribusi energi berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia, terutama jelang momen Nataru. Stok energi nasional terus diperkuat baik melalui produksi dalam negeri maupun impor. Dengan penambahan stok tersebut, ketahanan stok energi bisa mencapai 22 hingga 23 hari. Dan berikut petikan pernyataan Dirut Pertamina Patraniaga. Jadi kami dari Pertamina Patraniaga yang mendapatkan penugasan untuk melayani distribusi energi dari Sabang sampai Merauke. Dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini, kami sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kami memastikan bahwa ketersediaan BBM maupun LPG di masyarakat itu tersedia untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, sampai dengan akhir November ini nanti, kami akan terus meningkatkan stok. Jadi kami melakukan penambahan stok yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPA Migas, bahwa per hari ini stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kita tingkatkan. Yang pertama tentu kita akan menambah produksi dari kilang, dan juga ada beberapa tambahan impor yang kita akan datangkan. Pemirsa, perubahan sistem rujukan BPJS Kesehatan merupakan perjalanan yang tak boleh ditempuh dengan langkah tergesa-gesa, sebab di dalamnya terikat harapan jutaan jiwa. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM.
Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, setiap aturan baru tentunya mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur, dan berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah, DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa terhenti oleh kebingungan, jarak, ataupun beban yang memberatkan. Dan mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya. Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit madya atau purna gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya, itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya, yaitu dasar, madya, purna ya. Itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah, saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk
untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berjalan-jalan ke Bandung tentu tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi Jalan Braga. Karena memang Jalan Braga ini selalu menjadi tujuan utama ya. Kalau misalkan kita ke Jalan Braga, suasananya seperti Malioboro dan sebagainya gitu ya. Karena memang kawasan wisata sejarah dan kuliner dengan bangunan bergaya kolonial Belanda. Nah, seperti tadi Alfat sebutkan, karena memang apa yang menarik dari Braga? Ternyata ini sudah menjadi hit sejak zaman Belanda loh Alfat. Dan dulunya tempat ini merupakan pusat kawasan elit di masa kolonial dan dijuluki sebagai Paris Van Java. Dan tentunya bagi Anda nih pemirsa yang belum sempat mengunjungi Bandung atau sudah ke Bandung belum berkunjung ke Braga, kira-kira apa aja yang menarik nih akan kita ulas dalam segmen Intips. Tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa, tadi kita sudah bahas mengenai Jalan Braga yang ada di Bandung. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang menarik dari Jalan Braga ini ya. Dan salah satu yang menarik dari Braga pemirsa adalah suasana di sekitar Jalan Braga yang sangat khas dan juga menenangkan. Karena di sana banyak deretan bangunan lawas, ini menjadi daya tarik utama wisata Kota Bandung yang satu ini. Dan tidak hanya itu nih Elisa, selain tadi Elisa sudah sebutkan bangunan-bangunan lawas ya, di Braga itu pemirsa bisa menemukan kafe, galeri seni, hingga toko barang antik. Tentunya ini akan melengkapi liburan Anda saat ke Bandung. Tentu kita penasaran ya Alfa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama tayangan jalan-jalan di Braga, Bandung. Pada segmen Tips, informasi dan tips berikut ini.
Pernah nggak kamu jalan ke satu tempat, terus tiba-tiba berasa kayak lagi masuk ke film jadul? Tapi anehnya, setiap kali menginjakan kaki di sini, rasanya tetap nyaman dan tetap modern. Nah, itulah rasanya saat kamu jalan-jalan ke Braga. Di tengah keramaian Bandung yang padat dan penuh kejutan, Braga tuh kayak jeda. Satu ruas jalan kecil, tapi ceritanya panjang banget. Dari dulu, Braga sudah menjadi tempat paling hits di Bandung. Bayangin ya, zaman dulu aja orang-orang Belanda udah suka hangout di sini. Ada teater, toko mewah, jalan kaki sore sambil gaya. Gak heran tempat ini disebut sebagai Paris Van Java. Wah, menarik ya pemirsa. Dan hingga kini, aura klasik Braga tetap dipertahankan tapi dengan sentuhan masa kini. Braga itu punya kesan tua tapi gaul, vintage tapi nggak kuno. Nggak percaya? Lihat aja spot-spot kece di sepanjang jalan ini. Dari mural penuh warna, kafe dengan nuansa tempo dulu, sampai bangunan yang bikin fits kamu makin artsy. Dan enaknya lagi, semuanya deket-deketan. Tinggal jalan kaki, muter-muter sambil menikmati suasana. Buat kamu yang suka foto-foto, bikin reels atau sekedar healing, Braga tuh ibarat taman bermain yang penuh cerita. Tapi tunggu dulu, Braga nggak cuma soal bangunan dan kopi. Di sini seni tuh hidup. Kamu bisa ketemu pelukis jalanan yang jago banget bikin sketsa wajah kamu dalam hitungan menit. Atau duduk santai sambil dengerin musik akustik yang bikin suasana makin syahdu. Kadang juga ada pameran kecil di pinggir jalan, komunitas ngobrolin sejarah, atau bahkan tur jalan kaki sambil diceritain asal-usul tiap sudut. Bikin kita sadar, oh tempat ini tuh punya vibes-nya tersendiri. Braga itu bisa dinikmati siapa aja, mau yang datang sendiri, bareng sahabat, atau ajak keluarga jalan sore. Tempat ini selalu punya cara bikin kamu nyaman. Jalanannya bersih, trotoarnya lebar, dan atmosfernya tenang tapi hidup. Kalau kamu udah niat ke Braga, ada beberapa tips kecil tapi penting biar makin asik. Yang pertama, datang pagi atau sore hari. Suasana adem dan cahaya matahari lembut banget buat foto. Yang kedua, jalan kaki aja. Ini tempatnya tenang, nikmati pelan-pelan aja. Yang ketiga, cobain kafe-kafe lokal. Banyak banget hidden games dengan rasa dan desain yang khas. Keempat, bawa kamera atau minimal HP dengan baterai full. Percaya deh, bakal susah banget berhenti motret. Dan tentu aja jaga sikap dan kebersihan. Braga milik semua orang, kita yang jaga, kita juga yang nikmati. Kadang kita nggak butuh tempat yang ribet buat bahagia. Cukup jalan santai sambil lihat bangunan tua, dengar musik akustik dan ngopi bareng orang tersayang. Dan di Braga, kamu bisa dapetin semuanya. Karena Braga bukan sekedar jalan, ia adalah cerita yang terus hidup dan selalu terbuka buat siapa saja yang pengen mampir dan menikmatinya. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Ya pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Selasa 25 November 2025. Pemirsa, nanti setelah TVR 09 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda salah satunya yakni laporan pembahasan terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2026 hingga 2030 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sedangkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ada Komisi 7 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata RI guna membahas promosi pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri. Tentu masih ada sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya pemirsa dapat Anda akses di website kami di tvr.parlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.